Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Gus Bahak terkait dengan Gus Miftah yang viral ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bahak. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti gitu. Ya, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah,
Inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu itu mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu ya ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wassaub. Jadi mukul tuh pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi, Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim, maka jangan kamu anggap serius, maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini, bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti, curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu anak kue. Diterangkan nggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini, kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, sing ngendikan ini orang Solo ini kan gak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin, mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak apa yang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak.
karena jumlah bahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar, gedung, sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi, wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi, jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kayak itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu loh maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Gofur tadi. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un wil akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendelnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min khaliq. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus sopo Gus kok mison, mesti langsung gitu. Ya coba misalnya sekarang nyon sewu saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat saya. Artinya tatanan meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khawli. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu udah dilupakan saja kabar. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik, tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia, juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabannya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus saya ngulang pondok saya siapa?
Wis gue iling-ilingan nak ning donya ono kiai desa sing alim kata satu maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa-rofa nasab-nasab. Tapi saya seneng sama kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul ayah tasik. Kayaknya jumlahnya banyak saya maksudnya. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu. Oke, saudara sekalian, itu tadi tanggapan secara singkat ya dari Gus Baha terkait dengan berita yang viral ya. Nah, namun kalau kita lihat apa yang dikatakan Gus Baha itu memang tidak menanggapi secara gamblang ya, saudara sekalian. Artinya tidak menanggapi secara bagaimana orang-orang biasa menanggapi seperti Gus Fuad maupun Gus-Gus yang lainnya, saudara sekalian, terkait dengan Gus Miftah ini. Nah, lebih ke arah bagaimana kita berpikir dan mengkiaskan apa yang beliau katakan sesuai dengan konteks yang ada, saudara sekalian. Memang seperti itu Gus Baha, orang yang kalau menurut saya pribadi adalah beliau Gus-Gus di Jawa yang paling cerdas yang pernah kita temukan ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ada Gus-Gus yang lebih cerdas dari beliau. Tapi untuk sekarang ini Gus yang paling cerdas itu beliau. Dan sempat sempat menarik perhatian apa yang dikatakan Gus Baha tadi juga, saudara sekalian. Ada Gus asli dan Gus palsu ya. Yang palsu itu nggak usah diundang. Artinya Gus-Gus yang memang hanya bermodalkan Gus, tidak paham terhadap ilmu agama, tidak pandai baca kitab kuning, jarang mutalaah dan lain sebagainya. Lalu kemudian diundang, akhirnya seperti itu, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga Gus Baha menyampaikan, saudara sekalian, terkait dengan tata krama atau adab ya, yang kita sebagai orang Jawa itu memang terkenal dengan adab dan tata keramanya, apalagi terhadap wong cilik atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Nah, ini adalah hal ciri khas Jawa yang harus kita lestarikan, saudara sekalian. Kenapa? Karena seperti kata Gus Baha tadi, pada zaman Nabi pun ini sekelas Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu, saudara sekalian, kena terhadap aturan sosial, saudara sekalian. Apa aturan sosial itu? Tidak tertulis, namun sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat membuat orang jera. Tidak tertulis, namun luar biasa akibatnya. Apa itu? Aturan sosial yang satu ini memang sangat-sangat tidak bisa ditulis, namun semua orang wajib untuk melaksanakannya. Apa itu tata krama, saudara sekalian? Adab. Ya, Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad pun itu bisa dia terkena adab. Artinya apa? Ketika beliau, Nabi Baginda, Nabi besar Muhammad, itu ketika bergaul dengan orang tua harus bertata krama seperti orang tua. Bergaul dengan orang biasa, masyarakat biasa, harus kena terhadap aturan tata krama kepada orang biasa. Orang kaya, orang miskin, semuanya punya aturan. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad tidak mentang-mentang, misalnya, mentang-mentang sebagai makhluk paling mulia, utusan Allah, lalu kemudian akhlaknya tidak baik gitu. Artinya tidak ada rasa hormat, tidak ada sopan santun, kasih sayang terhadap sesama di dalam bergaul di sosial. Itu pasti orang akan lari, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Contohnya saja seperti Gus Baha lah, luar biasa adab beliau terhadap orang yang lebih tua, ataupun dalam berguyon ya, dalam bercanda itu tidak ada yang tersinggung ya, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan hal itu, fenomena yang sekarang, saudara sekalian, kita lihat Gus-Gus yang sepertinya Gus Miftah yang lagi viral sekarang. Ya, niatnya memang bercanda. Siapapun yang membela Gus Miftah, baik itu pengacaranya, Habib Zaidan, itu kan rata-rata yang dikatakan itu bercanda. Namun kebercandaan itu memang ada batasnya, saudara sekalian. Yang bercanda tidak boleh itu kan merendahkan harga diri seseorang, melecehkan
istri orang, anak orang, dan lain sebagainya. Itu bercanda-bercanda yang tidak boleh. Nah, terkait dengan yang disampaikan Gus Baha tadi juga, mentang-mentang imam disebut imam besar, lalu kemudian mentang-mentang disebut Habib juga, itu mengkritik pemerintah semaunya, menggoblok-goblokkan orang, menyesat-nyesatkan orang, mengata-ngatai orang dengan perkataan binatang. Ini adalah mereka terkena kesalahan aturan sosial. Meskipun yang dikatakan itu memang ada benarnya, misal. Ada benarnya. Yang dikritik itu yang mau disampaikan pemerintah ada benarnya. Memang ada benarnya, ada salahnya. Pun orang siapapun itu tidak akan luput dari kesalahan, saudara sekalian. Bahkan sekelas Presiden Soekarno pun tidak luput dari kesalahan sedikit ya. Tapi itu tidak menutup kita untuk tidak taat kepada pemimpinan yang sah, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Gus Baha sehat selalu ya, saudara sekalian. Ini luar biasa, Gus asli PS Gus palsu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.